Our scripture text for today is taken from Luke chapter 4, verse 14 through 21. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He taught in their synagogues, and everyone praised him. He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. And he stood up to read. The scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight from the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. And he began by saying to them, "Today the scripture is fulfilled in your hearing." This is our reading from the Word of God. Blessed are those who hold on to his precepts and seek him with all their hearts, who desist evil deeds and continue to walk in his ways. Hallelujah. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Saya mohon maaf sekali, hari ini suara saya tidak terlalu kuat, gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu lihat saya pakai masker, jangan takut, saya bukan COVID, gitu ya. Saya tidak sedang sakit COVID, tetapi tenggorokan saya yang sakit, gitu ya. Mungkin karena cuaca yang terlalu dingin, tapi saya meminta kekuatan Tuhan agar Bapak Ibu juga bisa menerima firman ini dengan baik. Pertama-tama saya mengapresiasi bahwa hari ini kita melihat para pemuda, mereka bertugas untuk melayani kita sekalian pada hari Minggu ini. Karena memang itu merupakan sebuah program yang mau kita jalani bersama, mempersiapkan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang bisa melayani di dalam kegiatan gereja, dimanapun Tuhan akan menempatkan mereka nanti. Nah, Bapak Ibu, saya akan memulai. Ini saya lagi semangat, semoga suaranya juga bisa keluar gitu ya. Dalam tradisi Yahudi, ada pembagian umur. Ya, mulai dari balita, anak-anak, kemudian remaja, dewasa muda seperti yang tadi mengambil bagian melayani, dan dewasa penuh. Nah, di Bait Allah, para imam itu boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada saat mereka masuk usia 30 tahun. Itulah mengapa dalam bacaan kita tadi di Injil Lukas, kita melihat bahwa Tuhan Yesus masuk di sebuah rumah ibadat, bukan bait Allah, tapi sinagog, rumah ibadah yang biasa didatangi orang Yahudi di hari Sabat. Dan di sana Yesus membaca gulungan kitab. Nah, pertanyaan pertama, Bapak Ibu, mari kita ingat, di usia berapa Yesus mulai melayani? Berapa? 12, Yesus masih ikut di bait Allah, dia mendengar dan bercakap-cakap, tetapi benar-benar dia melayani itu di usia berapa? 30.
Di usia 30, itulah mengapa ketika Yesus ke Nazaret, dia masuk di bait Allah, orang sudah mulai mendengar tentang siapa Yesus, dan kepadanya diberi gulungan kitab. Jadi bukan Yesus yang minta, tapi diberikan gulungan kitab Yesaya kepada Yesus untuk dibacakan. Nah, saya ini mau maju tapi takut gak kedengeran gitu. Karena saya mesti praktekkan gini. Ketika, kedengeran Bapak Ibu? Ya. Ketika Yesus membuka gulungan kitab itu, maka dia membaca Yesaya pasal 61 yang mengatakan bahwa roh Tuhan ada padaku. Nah, setelah Yesus membaca gulungan kitab itu, dia mengembalikan kepada petugas. Lalu yang dilakukan Yesus adalah dia turun. Nih kita ceritanya di sinagoge, Yesus turun, Yesus duduk, dan dia mulai mengajar. Itu yang dilakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan bahwa apa yang dilakukan Yesus di hari Sabat pada saat itu adalah sesuatu yang luar biasa dan ada maksud Yesus mau sampaikan di sana. Saya bacakan. Ya. Dalam bacaan kita tadi dikatakan begini. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Ayat 17 bilang, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Setelah dibuka, Yesus baca tadi Yesaya 61. Ayat 20 bilang, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan semua mata memandang kepada Yesus. Kenapa? Karena ketika Yesus mengajar saat itu, Yesus mengajar dengan hikmat yang sungguh luar biasa. Dan yang menjadi masalah adalah di ayat 21. Lalu Yesus mengajar mereka, kemudian Yesus bilang begini. Ayat 21. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa maksud Yesus? Saudara harus tahu bahwa Yesaya pasal 61 itu ditulis 700 tahun sebelum Yesus hidup. 700 tahun sebelum Yesus datang. Dan pada saat itu dikatakan Yesaya 61 itu untuk menghibur orang-orang yang sedang dalam masa pembuangan. Dan ketika mereka, orang-orang yang sengsara itu mendengar, mereka menanti-nanti kapan Mesias itu datang. Dan bayangkan, orang-orang yang menantikan Mesias datang, tiba-tiba Yesus bilang, apa yang baru aku baca, genaplah. Tahu Bapak Ibu artinya genaplah? Yang kamu tunggu ada di sini. Arti ya, ketika Yesus ngomong itu, yang kamu tunggu dari 700 tahun lalu ada di sini. Bayangkan, dan semua orang tercengang. Dan mulai dari Yesus mengatakan itu, mereka bingung. Siapa dia? Ketika dia bilang bahwa genaplah nats ini. Mesias itu kan utusan Allah. Tetapi sebagian dari pendengar mulai mengutak-ngatik. Hei, dia anaknya Yusuf. Cuma tukang kayu. Dan ketika mereka mulai mendengar itu bahwa dia ini Yusuf anak tukang kayu, mereka mau bilang begini, coba tunjukkan dalam hati mereka, tunjukkan kalau kau memang Mesias. Ini disinilah mulai masalahnya muncul.
Mereka minta tanda. Mereka minta bukti. Buktikan kalau kamu yang kami tunggu dan kamu cuma anak tukang kayu yang bisa mengatakan genaplah nats ini. Yesus tahu isi hati mereka. Dan Yesus tidak mengikuti apa yang mereka minta. Tapi Yesus mengatakan, ya, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Ada 3 hal yang Yesus mau sampaikan melalui pembacaan Yesaya yang dia sampaikan di sinagog itu. Yang pertama, dia katakan adalah agenda Yesus sebagai Mesias hadir itu untuk menyampaikan kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baik itu Injil. Yesus mau menyatakan bahwa dia datang untuk memberitahukan kepada umat manusia tentang misi penyelamatan yang dilakukannya. Yang kedua yang dia mau sampaikan adalah berita pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Mereka berpikir pada saat itu, Bapak Ibu ingat ini, mereka minta kenapa? Karena pada saat Yesus hidup, orang Yahudi berada di tawanan siapa? Romawi. Dan mereka mau minta bahwa kalau benar kau Mesias, lepaskan kami. Dari kami harus bayar pajak mahal-mahal itu. Bayangkan. Padahal bukan itu maksudnya. Dan yang ketiga dikatakan, untuk memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Nah Bapak Ibu, 3 hal yang Yesus bilang, ini menyangkut pergumulan terbesar dari manusia yang namanya adalah dosa. Itu maksud Yesus. Kabar baik apa? Tuhan mengasihi kamu orang berdosa. Sehingga Tuhan mau datang menyelamatkan orang berdosa. Yang kedua dibilang, membebaskan tawanan. Kenapa? Kamu ditawan oleh dosa. Sehingga aku datang, memberi diriku, membebaskan kamu dari perbudakan dosa. Dan yang ketiga, dia bilang, untuk membuat orang buta melihat. Bahwa dosa, saya pernah bilang kepada Bapak Ibu, dosa itu kalau kita anggap kecil tetapi dia membutakan kita. Dan Yesus bilang, itu maksud kedatangannya. Bapak Ibu, kalau bilang pembebasan bagi orang miskin, ya, kalau dalam otak mereka cuma Yesus datang sebagai Mesias, membebaskan mereka dari kemiskinan. Bapak Ibu, pernah dengar orang yang kecilnya miskin, setelah besar dia menjadi kaya raya? Manusia bisa lakukan itu. Dengan dia berusaha keras, dia bisa melakukan itu. Tetapi ketika Yesus katakan bahwa aku datang untuk menyelamatkan manusia, mana yang bisa berusaha untuk menghapus dosanya sendiri? Tidak ada. Yang manusia selalu lakukan adalah bikin dosa. Tapi tidak ada yang manusia bisa buat untuk menghapus dosanya selain Tuhan sendiri yang datang di dalam Yesus. Nah inilah perdebatan yang terjadi pada saat itu. Sebenarnya para pendengar Yesus menyadari kuasa Yesus. Wah, saya nggak tahu kenapa itu. Apakah karena saya terlalu bersemangat? Ya. Para pendengarnya menyadari kuasa Yesus dalam perkataan dan pengajaran Yesus pada saat itu. Tapi mereka meragukan kemesiasan Yesus. Hanya karena mereka tahu bahwa Yesus anak Yusuf tukang kayu.
Itulah sebabnya mereka menuntut Yesus melakukan perbuatan hebat agar keraguan mereka menjadi sirna. Saya mau tanya sekarang Bapak Ibu. Pernah nggak kita seperti pendengar pada saat itu? Dan kita berdoa, Tuhan kalau Engkau Allah, Yesus kalau Engkau mengasihi aku, tolong aku dari pergumulanku ini. Pernah? Itu yang dilakukan para pendengar Yesus di Nazaret. Itu yang dilakukan. Bayangkan dengan pernyataan ini atau pertanyaan ini. Tuhan kalau Engkau mengasihi aku, jawablah pergumulanku. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Apakah Yesus belum berbuat sesuatu bagi kita sehingga kita perlu menanyakan itu? Bukankah Yesus sudah memberi dirinya mati berdarah-darah untuk kita? Hal yang gak bisa kita lakukan, Dia sudah lakukan untuk kita. Kadang kita menjadikan Yesus, kita bilang Dia Tuhan, tapi kita mau supaya Dia selalu mengikuti kehendak dan imajinasi kita. Mau contoh? Sekarang jam berapa? Jam 3. Commanders main. Okay? Let's go study. Tadi I saw you. Commanders. Jangan sampai Anda berdoa, Tuhan, kalau Engkau Mesias, kasih Commanders menang. Lawan siapa? Eagles. Eagles ya? Eagles. Saya nggak tahu apa ada kita yang berdoa begitu. Ya, nggak apa-apa sih berdoa. Tapi kalau nanti hasilnya nggak seperti yang Anda harapkan, apakah Dia bukan Tuhan? Karena doa yang sama juga dinaikkan orang-orang di Philadelphia. Loh betul kan? Ya. Dan di Philadelphia banyak juga gereja. Orang Indonesia gereja juga berdoa itu mungkin. Anda akan tahu jawabannya nanti. Tapi apapun jawabannya, jangan pernah meragukan Tuhan hanya karena keinginan kita tidak terpenuhi. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Dia Tuhan yang baik, yang sudah mengampuni dosa kita. Bahkan ketika kita tidak mengingat Dia, Dia selalu mengingat kita. Maka saya mau bilang, kalau saat ini kita masih bersikap seperti orang-orang di Nazaret, seruannya adalah mari merendahkan diri di hadapan Sang Mesias. Dan bilang, Engkaulah Tuhan, bukan aku. Dan saya mau saudara ingat ini. Ketika Yesus membaca di dalam ayat 19, kedatangannya untuk menyatakan rahmat Tuhan sudah datang. Saudara harus mengamini itu. Bahwa rahmat Tuhan sudah diberikan bagi saudara dan saya. Mari kita menerima rahmat itu dengan rendah hati. Mari kita bersyukur dalam segala hal. Mengapa? Karena bahkan sebelum kita melakukan apapun menurut kehendak Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu menyatakan kasih-Nya dengan mengasihi dan mau mati untuk kita. Maka selalu arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Supaya kita belajar
untuk kita mau mengikuti kehendak-Nya. Selama ini pemahaman kita berdoa adalah kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan harus ikut apa mau kita. Tapi yuk mari kita dewasa sedikit. Dengan cara apa? Kita berdoa. Dan kita katakan kepadanya, seperti dalam doa Bapa kami, Thy will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Karena Engkau mempunyai rancangan yang terbaik bagiku. Yang berikut. Kalau orang sudah menyadari rahmat Tuhan, seperti Yesus bilang, genaplah nas itu ketika dibilang rahmat Tuhan sudah datang. Ketika Yesus menunjuk, ini sudah genap. Hendaklah saudara dan saya juga selalu menyadari bahwa kasih-Nya itu tidak pernah berkesudahan. Dan itu yang membuat harusnya ada sukacita dan damai sejahtera di dalam roh kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sukacita damai sejahtera di sini posisinya. Makanya itu salah satu bagian dari Galatia 5 bilang buah roh. Karena dia di dalam roh. Tapi yang paling sering kita minta adalah hanya untuk memuaskan jiwa kita dan tubuh kita. Sukacita tuh di sini. Kalau kesenangan tuh di sini dan di sini. Bapak Ibu masih ingat? Saya aja masih ingat waktu berkhotbah. Pak Oscar, Ibu Vera, dan Diaken Reksi. Ketika saya menjelaskan Pak Oscar tubuh, masih ingat? Masih ingat ya? Jiwa dan roh. Jiwa kadang di tengah, kenapa Bu Vera di tengah saya bilang terhimpit dia. Masih ingat ya? Nah, saya nggak akan ulang. Tapi saya mau bilang, ya, kalau kita tahu tahun rahmat Tuhan sudah datang bagi kita, maka sukacita tidak akan pernah hilang. Walaupun tubuh ini lagi rasa sakit. Walaupun jiwa kita merasa tidak tenang. Ini tadi dua yang saya sedang alami. Dari pagi, saya hebat bicara. Dari pagi. Karena saya takut suara saya nggak keluar. Tapi sukacita di dalam Tuhan membuat saya datang. Dan saya tetap mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena Dia sendiri sudah mau mati buat saya. Tahun rahmat-Nya sudah diberikan kepada saya. Dan kiranya itu juga menjadi semangat kita. Ingat, dalam segala keadaan jangan pernah kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Manusia seringkali cuma memikirkan kesenangan, happy. Maka saudara ingat sedikit, ya, sedikit. Ketika pesan Natal selalu dibilang apa? The joy, kan begitu kan? Selalu semangatnya apa ya? Joy to the world, not happy to the world, no. It's joy. Karena rahmat Tuhan sudah datang buat kita. Dan itulah yang ada di dalam diri kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah kehilangan hal itu. Karena Dia sudah begitu baik. Sadari rahmat Tuhan yang dinyatakan melalui Kristus sudah dianugerahkan kepada kita. Dan itu bukan bergantung bahwa Tuhan, Engkau Tuhan, kalau keadaan begini. No. Tapi kita berdoa karena kita tahu bahwa rahmat Tuhan sudah ada. Tuhan, Engkau tetap Tuhan. Walaupun keadaan tidak seperti yang saya harapkan. Maka 1 jam dari sekarang saya mau lihat wajah-wajahnya nanti. Ketika Commanders and Eagles sudah usai bertanding. Terimalah. Siapa yang terbaik itulah yang akan menang.
Jangan bilang, oh kalau misalnya Commanders menang, doa Maryland lebih kuat dari Philadelphia. Nah. Ya. Tapi apapun yang terjadi, ingatlah, God is good all the time. And all the time, God is good. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita merespon dengan menyanyi Kidung Jemaat 376.